ini ya, beberapa yang kalian terima. Ada asuransi, ada THR. Totalnya itu merupakan penjelasan 4 item ini. Nah, ini yang poin yang penting yang komisi dan sebagainya hari ini saya mau sosialisasikan. Ini dihitung setahun, karena kan pajak kalian isinya akumulasi setahun. Januari sampai dengan Desember, total penghasilan diakumulasikan. Jadi saya minta komisi, saya kalian dapat sebulan 5 juta. Fluktuatif ya, misalnya Januari dapat 1 juta, besok Februari dapat 2 juta, bahkan kadang lagi nggak dapat, tapi saya ini asumsikan 5 juta tiap bulan, flash lah ya. Total setahun itu 60 juta. Kemudian ada pameran saya masukkan tuh minimal 100.000, dikalikan 12 bulan, 1,2. Reward saya asumsikan masuk 500.000 tiap bulan, dan kalian dapat, dikalikan 12, 6 juta. Insentif saya asumsikan 1 juta ya. Jadi penghasilan kalian di luar gaji itu dapat 79 juta, 2. Ini item ini yang saya keluar di sini. 79,2. Sampai sini ada yang mau nanya? Ini total setahun ini udah tahu dapat dari sini ya, 4 item ini. Total 96,3. Tadi merupakan penambahan untuk penghasilan kalian. Nah, sekarang kita masuk untuk pengurangannya, biaya jabatannya. Biaya jabatan itu merupakan insentif dari pajak untuk pengurangan dari penghasilan kalian. Setahun maksimal 6 juta. Kalau misalnya penghasilannya di bawah, di atas di bawah 100 juta itu 5% dari penghasilan kalian setahun. Tapi sebesar-besarnya tetap maksimal 6 juta. BOD pun tetap maksimal 6 juta. Jadi dapat biaya jabatan hanya maksimal 6 juta. Ini nggak usah bingung kenapa ada tunjangan gaji dan THR. Ini perhitungan untuk SPT-nya untuk pajak. Ya, Ke sini aja. Ya. Oke, setelah ada biaya jabatan, sudah ada biaya jabatannya, pendapatan kalian itu lebih berkurang 96 juta, dikurangi dengan biaya jabatan tinggal 91 juta. Kemudian ini saya garis besar dulu aja ya, kita macamnya ya. Kemudian ada dapat pendapatan setahun, tapi itu belum dijadikan objek pajak, karena masih ada lagi PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Kalau yang belum tahu, penghasilan tidak kena pajak. PTKP-nya apa aja, nanti saya kasih tahu. Nah, setelah dapat pendapatan setahun setelah biaya jabatan, dapat PTKP-nya. PTKP ini berhubungan dengan status ya. Baru dapat nilai penghasilan kena pajak. PKP itu penghasilan kena pajak. Ini yang jadi objek pajak kalian. Yang dikalikan tarif 5%, 15, 20, 25, 30. Ini dia. Penghasilan kena pajak. Netnya. Oke. Saya masuk ke PTKP ya, supaya nggak bingung ya. PTKP tahun 2013. Ini berubah ya, nambah banyak ya. Untuk single, tahun itu 24 juta, 3. Artinya, setiap pengurangan dapat penghasilan kalian dalam setahun itu, kalau kalian tidak kawin alias single, berhak dikasih pengurangan penghasilan pajak sebesar 24 juta 300. Misalnya penghasilan kalian setahun itu, untuk yang single, gaji aja misalnya 60 juta setahun. Nah, 60 juta itu masih dikurangi dengan 24 juta. Nah, itu baru dikenakan pajak. Kalau kalian kanol itu apa? Kawin tapi belum punya anak. Tapi ini berlaku untuk status yang laki-laki ya. Untuk perempuan, biarpun menikah, tetap dihitung single. Karena kalian masuk tanggungan suami. Kecuali kalian ada perjanjian pisah harta sebelum nikah. Diajukan ke pajak, nanti dapat surat kasih ke saya. Jadi saya ganti statusnya. Jadi selama itu saya nggak bisa ganti status kalian ke kantor atau makan. Perjanjian. Kenapa? Tetap kalau seperti itu mbak persis sendiri mbak kayak mbak udah tinggal banget itu semuanya. Tinggal banget. Anak 3. Malah anak 3, jadi 32 juta. Majukan ke kantor pajak. Nanti kalau misalnya ada surat pajak perlindungan, kalau memang dirasa butuh pemeriksaan
belum bisa, ya kamu bisa gabung sama suami. Tapi selama itu belum tutup nggak bisa, harus jalan dua-duanya. Oke. Oke, ini kanal ya. Kanal itu satu single ditambah penambahan istri 1.225.000 tahun. Totalnya 26.032.025.000 untuk kanal. Kalau misalnya dia punya anak satu, tambah lagi untuk insentif anaknya 2.025.000. Terusnya sampai dengan maksimal 3. Lebih dari 3 udah nggak ditanggung. Maksimal 3. Nambah satu lagi Mas. Nambah satu lagi. Ini nggak ada PKP untuk ini ya, istri lebih ya, nggak ada ya. Iya Pak. Oke. Di sini ada satu namanya HB, itu kita. Cerai. Tapi ini pun harus ada kakak ya untuk pembuktiannya, akta cerai segala macam diurus ke kantor pajak. HB ini dihitung sama dengan single. HB 1 kalau dia sudah cerai atau dia kandung satu anak. HB 2 dan seterusnya. Ini kalau kalian mau catat boleh. Kalau misalnya sudah catat boleh kita harus ke dulu. Bos, istri 2 kena pajak nih Mas. Boleh berarti istri 2 kena pajak. Makanya nggak apa-apa ya, Nggak kena pajak. ya kan, semuanya. Malah buntung mah tidak. Iya, tapi kan nggak bisa yang lain. Kami. Oke, balik ya sini ya. Ini yang PTKP tadi. Tadi kan single ya. Kalau PTKP single tadi yang pertama 24.300. Nah, di bawahnya saya masukkan contoh K1. K1 itu tadi 28.350. Ini ya. 28.350. Oke, makanya kenapa setiap awal Januari itu saya minta update admin status pernikahan kalian. Nanti kalau misalnya awal Januari masih single, Februari married atau Januari akhir married, tetap diperhitungkan tahun depan. Jadi nggak bisa bilang saya harus masukin single apa gimana, karena berlakunya Januari sampai dengan Desember, nanti ulang lagi. Penghasilan kalian juga begitu, artinya Januari sampai Desember. Lewat dari itu, tahun baru lagi mulainya dari nol. Katanya dihitungnya sampai Maret, karena pelaporan kita Maret, jadi bukan Januari Februari. Januari Desember, Februari sampai Maret. Kalau di Kita kan Januari, kalau perusahaan ya sampai dengan Desember. Kalau kalian kalau kita perorangan baru, ini kan pajaknya hitungannya di kantor. Oh, kalau pribadi baru sampai Maret. Maret itu laporannya sebenarnya. Iya, tapi tetap malah dicurigain kemarin kalau lapor Januari sampai Desember. Nah, kita kan lapor nih Januari Desember, padahal kita lapor Maret kan. Dipertanyakan kan 3 bulan itu lagi. Jadi salah pelaporannya katanya harusnya Maret, April sampai Maret. Tahun tahunnya Maret April. Iya, karena kan kita tiap lapor tiap bulan mendekati. Kalau Januari Februari dicurigai kemarin sih ada klien tapi itu pribadi ya. Tapi itu pribadi yang nggak tahu ya kemarin dibilangnya. Karena kan itu batas waktunya, batas waktu pelaporan sampai dengan Maret. Iya, tapi penghasilan tetap tahun-tahun. Jadi kalau misalnya kalian dapat bukti potong dari saya, Januari langsung laporkan bagus sekali. Cuma kan biasa kita mepet gitu kan. Udah ending baru daripada sibuk dah minta bukti potong segala macam gitu kan. Tetap diakui Januari sampai Desember. Pak di depan pulang. Ada no, babit kita. Laporin gua aku kan di jurnal. Jangan ya, kita laporin satu aja ya, Mas ya. Juga nih. Kalau kamu mau beli apa?
Kenapa nggak dilaporin tapi kita bayar pajak 6 juta lebih loh. Kita cuma dibayarin aja. Kan penghasilannya banyak. Kamu dapat korban dapat bersih gitu. Kalau kamu mau beli rumah mau beli apa udah ada sumber dananya. Iya tapi nambahnya kebanyakan. Pasti banyak buat ini. Oke ini ya. Ini PTKP tadi ya. Pendapatan tahunnya 1 juta tadi ya. 96 juta dikurangi biaya jabatan kita 91,485. PTKP-nya tadi kan karena dia kawin 24,3. Sisanya penghasilan tidak pajak 67. Ini yang kan objek pajak. Nah kalau dia punya NPWP normal tarifnya 5, 15, 25, 30. Kalau non NPWP dia naik 20% lebih tinggi. Karena saya menjelaskan mengenai perhitungan perpajakannya. Ini penghasilan 67 juta 185. Nah, tarif sendiri progresif, PPh 21 itu masih berlaku 5% sampai dengan 50 juta. Penghasilan sampai dengan 50 juta kena 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta kena 15%. Di atas 250 sampai 500 kena 25. Nah, dari 500 langsung 30%. Perhitungannya gimana? Bukannya langsung lebih dari 50 juta langsung disuap sekali 15%, enggak. Kita masukkan dulu ya maksimal 50 juta. 50 juta ini kan udah melebihi ini kan udah melebihi 50 juta kan? Kita masukkan dulu 50 juta plus dapat 2,5. Itu tarif yang progresif yang pertama. Kemudian sisanya 67 dikurangi dengan 50 sisa 17. Dapat dikalikan 15%. Ini yang menjadi penanggungan pajaknya 5 juta 0,77 50. Bingung nggak sampai sini? Makanya. Ya, nggak begitu. Karena progresif tingkat. Jadi habiskan dulu tahap tingkat yang pertama, kita masuk tingkat 2. Habis tingkat 3. Kalau misalnya komisinya 300 juta, otomatis kan ini 50. Ini saya patokan yang komisi besar ya. Kita 300 juta. Ini 50 udah otomatis ini ya. Ini maksimal 200, bukan 200. Karena kan 50-nya udah tingkat 1. Jadi 50 sampai 250 itu range-nya 200 juta. Ini masih 200. Ya. Ya, yang tadi. Ini baru 250 kan? Sisanya 50 masuk tarif ini. Kan dapatnya banyak juga. Ini kalau penghasilan 300 juta ya. Kenanya 45 juta. Tapi kan kalian SPT-nya udah enak, kalau mau beli aset yang malah sudah nggak diperiksa lagi, udah nggak dicurigai lah gitu kan. Ini kalau kami lapornya dikit, nanti mau beli aset, mau beli mobil, mau beli rumah, pasti kan kedepannya kalau udah merit pasti mau beli rumah sendiri kan. Nah rumah sendiri kan kalau KPR atau gimana, mau beli cash aja di atas 100 juta harus minta DP. Kok punya duit buat beli apa rumah atau segala macam, tapi SPT-nya nihil atau enggak SPT-nya nggak ada penghasilan, yang SS semua lapor SS. Ini kalau yang besar, berarti kan cara hitung ketika progresifnya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ini 45 juta kemarin yang dibayarkan. Jadi nanti kalau misalnya komisi kalian sudah mencapai 300 juta, kalau nanti kena itu tarif yang berikutnya, ya kalian tahu kan kenapa kita nggak langsung bahkan yang enggak gitu buat kalian. Januari sampai dengan Desember. Tahun depannya beda lagi. Kalau itu kalau kalian nggak pakai SPT pribadi, hitungannya dapat bayar, itu ada cicilan angsuran.
ke pribadi kamu. Jadi kamu mesti aturannya supaya tahun depan jadinya nggak bisa PPH 25 aja. Nanti kalau misalnya ada tahu saya tuh bulanan bahkan itu dapat juga. Jadi Januari. Oh ya satu lagi. Nanti kan kalian setiap tahun dapat 1721 A1 ya, saya yang biasa buat lapor SPT pribadi. Nah, itu merupakan pajak yang sudah dibayarkan perusahaan Januari sampai dengan Desember. Jadi udah hitungannya nanti sesuai dengan yang SPT di 2021. Nah kalau misalnya ada income dari perusahaan lain atau gimana, dimasukkan silakan, tapi nanti paling kita bayar dari perusahaan. Nanti kan tiap bulan dari sampai dengan November sebagai perusahaan. Ini bulan. Misalnya juga kemarin sampai dengan November. Nah, pas Desember, biasanya pajak kamu bisa 2 juta. Berarti Desember itu ada kekurangan 1 juta. Namanya SPT tahunan Desember. Sampai ini ada yang masih bingung nggak? Itu laporannya tiap bulan kan ya? Kalau yang IMS bulanan, nanti akhir tahun diakumulasikan setahun dapat A1 namanya. Berarti nanti kalau misalnya kurang bayar nanti Di akhir akhir tahun. tahun bayar lagi di pengurangan dari Desember, masa Desembernya. Desembernya sih. Jadi yang di 1721 A1 itu apakah PPH Januari sampai dengan November plus Desember. Jadi satu bulan. Oke, dapat PPH udah nggak bingung ya? Saya mau info juga, misalnya komisi yang kalian terima tiap bulan, itu udah net kan? Foto PPH 5%. Nah, misalnya kalian terima pinjaman komisi atau komisi 1 juta misalnya. Nah, oleh saya itu saya close up supaya dapat PPH sebelum dibayar sekalian. Jadi saya potong, saya close up PPH, saya kalikan 5% atau 6% kalau misalnya belum punya SPP. Jadi tetap kalian terimanya sudah bersih dari pajak. Nah, nanti yang ini penghasilan kalian yang saya laporkan bukan 1 juta, tapi yang sudah plus PPH, ya kan? Bingung nggak sih? Nah, ya. Berarti sebenarnya nggak dipotong dong yang kita punya. Jadi, Dipotong kan? dipotong. Yang kalian terima itu dipotong, makanya tiap bulan saya tuh recapin semua satu-satu tuh. Itu kan di aman. Tapi sebenarnya kita tetap dipotong kan? Dipotong, yang kalian terima Iya, dipotong. terima itu dan dipotong. Tapi kan pemotongannya flat 5%, gitu kan. Nanti kalau misalnya tiap bulan saya hitung ulang. Karena kan komisinya fluktuatif, ada yang dapat banyak, ada yang enggak, ada yang sebulan dapat, besok nggak dapat. Saya tiap bulan saya lapor, misalnya kalian udah sampai Februari udah banyak nih, di atas 50. Itu kan udah kena tarif berikutnya kan. Biasanya Perkin akan info nanti. Kalau misalnya ini pajaknya itu udah besar, udah lewat dari 5%. Nah, tiap bulan tuh dihitungin, tapi nanti pas sampai akhir tahun nilainya tuh bisa sama. Kenapa? Kan tahun kan beda. Di bulan dengan setahun kan beda. Nanti ada plus minusnya di sana. Ini kan kurang bayar, karena kan nilainya itu belum masuk yang kayak komisi project misalnya. Prosesnya itu tiap bulan. Pokoknya apa yang kalian terima di bulan itu, terlapor di bulan itu. Di bulan besok, terlapor di bulan besok. Makanya kalau misalnya komisinya udah gede, biasa aja. Kurang bayar ya. Kurang bayar. Banyak. Lebih jualan, ya. Berarti kita keluar. Hitungan itu apa yang kayak gimana Bu? Nanti kan ada kayak outstanding. Yang sudah keluar, yang akan misalnya gini. Kalian terima izinnya ya, sudah bulan kan? Misalnya bulannya apa? April. Mau keluar misalnya 5 juta ini. Yang 5 juta itu yang kelaporkan. Member kita jadi 5%. Kenapa? 5 juta itu sudah dipotong 5%, baru 5%, gitu kan? Karena kan tiap bulan kalau misalnya cuma 5%, logikanya kan belum sampai 50 juta bulanan ya itunya ya. Padahal kan kalau di tahun kan sudah otomatis itu jadi 50 juta. Itu yang membedakan nanti yang bisa langsung ya. Tahu nggak? Januari kan? Nah, ya. Saya setelah itu tahun berikutnya dari awal lagi, bukan dari awal, maksudnya komisi dari awal enggak, tapi yang diterima di Januari tahun depan. Kalian kan memang tiap bulan
terimanya mungkin nggak sampai 50 juta, kita masih 5%, tapi ending Desember dia akumulasi pasti udah 50 juta, karena gaji aja udah berapa ya banyaknya itu kan ya nanti hari tahun ketahuan kalian tambahannya terasa. Nanti kalaupun nanti ada yang misalnya resign di tengah jalan misalnya dapat potongnya 2 macam di saya dunia karyawan tetapnya itu misalnya Januari sampai Mei kalian kerja ini sudah resign dapat A1-nya tapi Januari sampai dengan Mei. Nah Juni ke belakangnya itu kalau kalian masih belum di join dapat potong komisi lepas ya hitungannya musiknya beda lagi. Nah itu yang saya kasih, jadi jangan kaget kalau dapat 2 bukti potong. Kalau komisi lepas jadi sama 5% juga 5% atau 5% yang misalnya nanti diterima tahun itu misalnya kita 250 juta itu juga makanya diatur jadi cuma dia ada